Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ahmad Aryesta dengan NIM 22152401. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu aplikasi berbasis web dan terhubung dengan database menggunakan API Spring Framework yang bernama Apotek. Presentasi ini saya tujukan untuk memenuhi nilai tugas besar teknik pemrograman. Yang pertama adalah deskripsi dari aplikasi web yang saya buat. Di sini aplikasi yang saya buat menggunakan database MongoDB dengan API Spring Framework dan bahasa pemrograman Java. Lalu fitur-fitur yang aplikasi web saya terapkan adalah CRUD, Read, Write, Update, Delete, dan ada lagi Java Collection dan generic method yang akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Uh, saya menggunakan MongoDB ini untuk mencatat data-data yang diberikan dari web sehingga pengguna tidak perlu mencatatnya secara manual sih. Aplikasi saya ini uh, memberikan solusi yang sederhana namun efisien dalam melacak stok obat, mengelola informasi seperti nama obat, keterangan obat, jenis obat, harga obat, dan jumlah obat yang tersedia sehingga database yang database dan web ini bermanfaat bagi mereka yang menjual obat-obatan seperti apotek dan sebagainya. Berikutnya adalah kita masuk ke dalam uh, penjelasan fitur aplikasi. Sebelumnya saya akan memberikan informasi kontribusi saya di kelompok ini, yaitu membuat algoritma dari front end dan back end. Lalu berikutnya adalah penjelasan fitur aplikasi. Yang pertama ada fitur tambah obat. Kita bisa cek di sini. Fitur tambah obat. Saya akan menambahkan obat baru untuk Paramex. Dan keterangan adalah obat pusing dengan jumlah misalkan 100 dan harganya adalah 1.000 per kapsulnya. Nah, di sini kita bisa lihat obat bersedia tambahkan dan obat ini adalah data yang dimasukkan ke dalam database di MongoDB. Bisa kita lihat di sini data yang diambil dari database sudah terlihat. Berikutnya adalah fitur read. Ya, bisa dilihat sendiri, fitur read itu adalah menampilkan data dari database. Di sini kita bisa langsung lihat list-list data yang sudah tertampung di database diambil lalu ditampilkan ke dalam HTML yang telah dibuat ini. Berikutnya adalah fitur edit. Di sini kita akan mencoba edit data yang sudah ada di dalam database. Yang kita bisa coba adalah mungkin kita coba fix, kita edit harganya jadi 4.500, maka form ini akan mengirimkan data-data ini untuk diolah dan akan mengupdate data yang ada di database. Bisa kita lihat data fix di sini sudah berubah harganya menjadi 4.500. Berikutnya adalah fitur delete. Di aplikasi website ini saya bisa mendelete obat-obat yang sudah ada di dalam database. Kita coba, kita akan melihat dua obat, yaitu Scott Illumination dan Max. Saya akan mencoba melihatnya. Ketika langsung mencet saja di sini. Ketika ini dipencet, ketika ini diklik, akan menjalankan metode untuk menghapus data dari database berdasarkan ID. Baik, di sini semua fitur keluar
berjalan dengan lancar. Lalu berikutnya kita masuk ke source code. Sebelum masuk ke metode dan algoritma memasukkan ke dalam database, kita masuk ke model terlebih dahulu. Sini model obat yang saya gunakan memiliki variabel-variabel seperti yang bisa kita lihat, ada variabel ID, ini obat, lalu ada nama obat, keterangan obat, kategori obat, jumlah obat, dan harga obat. Bisa kita lihat di sini adalah add dokumen, berarti di sini adalah memasukkan obat ini ke dalam uh, database dengan nama obat. Ini adalah konstruktor dan getter setternya. Lalu kita masuk ke obat kategori ini adalah sebagai public enum. Untuk kategori bisa diopsionalkan lebih fleksibel menjadi kapsul, tablet, dan sirup. Lalu berikutnya kita masuk ke obat repository. Di sini saya menggunakan uh, konsep generic method dan extend ke memori repository itu sendiri. Sehingga penggunaan tipe data lebih fleksibel ketika menginputkan tipe data yang acak dan akan merubahnya langsung dengan tipe data yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Berikutnya adalah obat service. Di sini obat service berguna untuk memasukkan data yang sudah diambil di obat atau Java itu, objek obat itu, lalu memasukkan ke dalam database. Contohnya di sini adalah update obat. Kita bisa lihat dengan nama update obat, dia memiliki parameter objek obat, lalu diinisiasi tipe data objek obat Cepheid Expand dengan mengisi Cepheid Expand ini adalah mengisi uh, obat repository.findById, yaitu mencari ID yang sesuai lalu mengirimkan data obatnya dari database. Nah, sebelumnya saya perjelas juga update obat ini adalah mengupdate data obat yang sudah ada di dalam database. Nah, berikutnya adalah ketika objek obat tersebut sudah diambil di database, adalah mengubah data yang lama ke dalam data yang baru. Lalu berikutnya adalah setelah itu kita kembalikan lagi data yang baru itu ke dalam database. Mungkin berikutnya adalah kita masuk ke dalam controller agar lebih jelas mengenai CRUD-nya. Yang pertama, untuk create-nya, sini ada metode tambah obat dengan parameter seperti yang bisa kita lihat. Di sini request param, yaitu mengambil variabel data dari HTML yang bertip yang memiliki unique ID itu name, lalu memasukkannya ke dalam string name, dan berikutnya itu keterangan, dan seterusnya sampai string harga. Nah, karena dalam HTML itu yang saat kita masukkan dari HTML itu berbentuk string, maka kita harus mengkonversikannya ke dalam tipe data yang sesuai. Di sini saya menggunakan big decimal untuk harga, lalu menginisiasi objek obat untuk mengirimkan objek obat ini ke dalam service, dan service itu akan mengirimkan data obat ini ke dalam database. Di sini saya juga menggunakan konversi kategori obat agar hurufnya kapital dan mengkonversi harga menjadi integer. Lalu setelah dibuat objek obat ini, kita panggil obat service yaitu untuk memasukkan objek obat ini ke dalam database. Setelah itu, kita akan mengembalikan tampilan HTML daftar obat. Berikutnya yaitu Victoread, yaitu get mapping. Di sini saya menggunakan
metode bernama Redirect daftar obat. Di sini saya menggunakan Java Collection List. Jadi saya mengambil data dari database lalu memasukkannya ke dalam variabel list. Setelah masuk ke dalam variabel list ini dikirimkan kembali ke HTML dengan atribut obat. Setelah itu akan mengembalikan daftar obat, sehingga di dalam HTML akan terlampir data-data yang ada dalam database. Seperti yang bisa kita lihat, sini ada satu data yang tadinya 3 sebelum di delete. Lalu berikutnya adalah edit. Di sini edit, kita memerlukan ID dari database untuk mengambil objek yang benar. Setelah ketemu objek berdasarkan ID-nya, kita akan mengupdate informasi dari data yang kita ambil tersebut, lalu mengubahnya dan mengembalikannya ke dalam database. Di sini ada metode save obat. Jadi ketika kita klik edit di sini, saat kita ubah form yang ada di sini, saat kita tekan submit, maka dia akan menjalankan obat service update obat, akan menjalankan metode ini. Sehingga data yang baru akan dimasukkan ke dalam database, dan di sini mengembalikan halaman web ke daftar obat. Kita bisa lihat di sini harganya berubah menjadi 9.000. Lalu berikutnya adalah fitur delete. Karena tadi sudah di halaman daftar obat itu sudah sedikit mapping mengenai sudah menampung data-data obat. Jadi di sini kita tinggal mendelete-nya berdasarkan ID. Ketika kita klik tombol delete ini, maka akan menjalankan metode ini dan menjalankan obat service.get obat ini untuk mendelete data di database dan mengembalikan halaman daftar obat. Bisa kita coba lagi. Maka data dalam database ini adalah kosong sekarang. Lalu untuk materi-materi yang saya pelajari, yang saya terapkan di aplikasi web ini adalah yang pertama Java Collection, yaitu list. List di sini adalah untuk menampung data obat yang diambil dari database untuk ditampilkan ke dalam HTML. Lalu berikutnya ada generic programming, yaitu Public enum. Maaf, di sini Public enum. Kita dapat menggunakan generic programming ini untuk membuat kita lebih fleksibel dalam menggunakan tipe data. Berikutnya ada generic method, ada di dalam obat repository. Lalu ada error handling yang saya gunakan di obat controller. Sini saya menggunakan, maaf, di obat service ya, saya menggunakan runtime exception. Jadi jika ID-nya tidak diketemu, ID yang di metode update obat ini, saat dia mencari ID di dalam database, jika tidak ketemu, maka akan mengembalikan kalimat tidak dapat menemukan obat berdasarkan ID. Jadi mungkin garis besarnya adalah inputan yang kita masukkan ke dalam HTML itu masuk ke dalam controller. Nah, di dalam controller itu setiap metodenya akan menjalankan metode yang ada pada obat service. Lalu di obat service itu metode-metodenya akan mengubah data-data yang ada pada database.
Lalu berikutnya yaitu implementasi role access berdasarkan user. Karena aplikasi web yang saya buat ini diperuntukkan untuk pegawai apotek itu sendiri untuk mencatat dan mengedit data-data obat, baik yang terjual maupun ada stok baru yang masuk. Hmm, jadi role access ini hanya diperuntukkan untuk admin dari web itu sendiri, tidak digunakan untuk publik. Lalu berikutnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang HTML-nya. Kita bisa lihat di daftar obat di sini untuk list obatnya. Saya menggunakan time lift untuk TH sebagai fungsinya untuk memanggil dari mengambil data dari dalam uh, Java-nya dari buat controller. Di sini THX akan menggunakan looping untuk mengambilkan data obat. Lalu ini juga ada THText untuk mengambil teks dari variabel obat obatnya yang telah ada sebelumnya pada database. Mungkin selebihnya sama seperti itu untuk tampilan dan strukturnya, dan uh, mungkin cukup sekian pemaparan aplikasi web dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.